Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir pertengahan semester dari mata kuliah database client server, di mana pada UTS itu diperintahkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi client server yang berfungsi untuk mengelola data karyawan di suatu perusahaan. Aplikasi ini harus mampu melakukan CRUD, yaitu create, read, update, delete, melalui antarmuka klien dengan server yang mengelola basis data dan memproses permintaan dari klien. Aplikasi ini dapat berbasis web ataupun desktop. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang berbasis web. Sebelum kita membuat ini, kita harus terlebih dahulu membuat folder di Laravel. Saya menamakan foldernya itu UTS Database. Yang pertama kita buat adalah kita akan membuat model karyawan, yaitu PHP artisan make model karyawan. Lalu kita juga membuat controller, yaitu PHP artisan make controller karyawan controller. Lalu kita juga memigrate atau membuat tabel karyawan, yaitu PHP artisan make migrate create karyawan table. Lalu kita migrate menggunakan PHP artisan migrate. Ini adalah controller yang telah kita buat sebelumnya. Saya namakan dengan karyawan controller. Di dalam karyawan controller ini terdapat shortcut untuk menampilkan semua data karyawan, yaitu public function index karyawan, sembilan karyawan, lalu menampilkan form untuk menambah karyawan, menyimpan data karyawan baru, lalu ada juga untuk menampilkan form untuk mengedit karyawan, memperbarui data karyawan, juga menghapus data karyawan. Lalu model yang kita buat sebelumnya yaitu karyawan PHP. Di dalam file karyawan PHP ini terdapat kelas karyawan yang extend dengan model, dimana table harus dipastikan dengan nama yang benar. Lalu daftar kolom yang bisa diisi secara massal, yaitu ada nama karyawan, jabatan, gaji, dan tanggal masuk. Lalu di dalam model ini juga terdapat user PHP. Selanjutnya yaitu migration. Migration ini berada di dalam folder database. Kita buka di bagian table create karyawan. Sebelumnya di dalam table karyawan ini kita dapat melihat shortcut kelas migrasi untuk membuat tabel karyawan, menjalankan migrasi untuk membuat tabel karyawan, yaitu membuat tabel karyawan dengan kolom yang ditentukan dari kolom ID karyawan, kolom untuk nama karyawan, kolom untuk jabatan karyawan, kolom untuk gaji karyawan, kolom untuk tanggal masuk karyawan, juga kolom untuk timestamp atau kayak waktu karyawan itu masuk. Lalu mengembalikan perubahan yang dilakukan oleh migrasi, menghapus tabel karyawan jika ada. Selanjutnya yaitu style CSS. Di dalam style CSS ini kita dapat mempercantik web kita dengan menggunakan CSS, dimana gaya dasar untuk body yaitu saya menggunakan font Arial and sans serif untuk mengatur jenis font untuk seluruh halaman web, lalu menggunakan warna putih untuk latar belakang. Saya juga menghilangkan tidak menggunakan margin atau hanya menggunakan atau null, lalu saya memberikan padding sebesar 20 pixel. Terus di sini ada untuk source code container utama, lalu gaya untuk tombol submit dan tombol kembali. Selanjutnya di bagian view kita membuat 3 file, yaitu pertama kita membuat folder karyawan dulu, baru kita membuat file, yaitu ada create, edit, dan index. Di dalam create ini kita menghubungkan file CSS untuk halaman CSS sebelumnya, lalu kita membuat formulir untuk menambah karyawan, input untuk ID karyawan, input untuk nama karyawan, input untuk jabatan karyawan, input untuk gaji karyawan, input untuk tanggal masuk karyawan, dan tombol untuk menyimpan data karyawan. Lalu ada edit. Di dalam edit ini juga hampir sama seperti create. Terdapat input untuk nama karyawan dengan nilai saat ini sebagai placeholder, lalu ada input untuk jabatan karyawan dengan nilai yang saat ini lalu ada input untuk gaji karyawan dengan placeholder yang memberi contoh format yang benar, lalu input untuk tanggal masuk karyawan dengan nilai saat ini, tombol untuk mengupdate data karyawan, lalu ada juga tautan untuk kembali ke halaman daftar karyawan. Selanjutnya ada indeks. Di dalam indeks ini kita bisa menghubungkan file CSS, lalu menghubungkan font, tautan untuk menambah karyawan baru. Di dalam tabel karyawan ini terdapat ID, nama, jabatan, gaji, tanggal masuk, dan aksi. Lalu bisa menampilkan gaji dengan format angka, tautan untuk mengedit data karyawan, form untuk menghapus karyawan, lalu ada tombol untuk menghapus data karyawan. Saya juga menggunakan API di bagian ini. Ini adalah root resource untuk karyawan. Ini adalah database dari web UTS database ini. Di sini saya menggunakan karyawan DB, nama databasenya. Ini adalah tabel dari karyawan, ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, gaji, tanggal masuk. Dimana tipe datanya dari ID karyawan yaitu in, nama karyawan varchar, jabatan varchar, gaji in, tanggal masuk date.
Selanjutnya kita akan menjelaskan web hasil running dari software sebelumnya. Ini adalah web yang telah kita buat, dimana kita bisa membuat data karyawan. Kita klik tambah karyawan, lalu kita masukkan ID. ID ini menggunakan tipe data integer, lalu nama karyawan. Nama karyawan menggunakan tipe data string, jabatan, lalu ada gaji sama menggunakan tipe data integer. Lalu juga ada tanggal masuk. Kita simpan. Di sini saya membuat tombol kembali juga sama seperti tombol simpan. Terus kita bisa mengeditnya seperti ini. Kita bisa edit. Kita ganti gaji misalnya 1 juta. Update karyawan. Di dalam soal juga diperintahkan untuk memperlihatkan pesan kesalahan apabila kita melakukan kesalahan pengisian dalam web kita. Di sini saya mengisi bagian gaji dengan data string, padahal di dalam database itu kita menggunakan integer. Dapat dilihat bahwa web otomatis akan memperlihatkan pesan kesalahannya. Oleh karena itu kita harus memasukkan gaji ini dalam format integer. Misalnya kita masukkan 10 juta. Update, nah dia bisa terupdate. Kita juga bisa menghapus data. Ketika kita klik hapus, maka dia akan terhapus. Itulah hasil dari web yang saya buat. Apabila banyak kesalahan dari web saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.